sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan lewat pujian yang kami naikkan sepanjang ibadah ini, kami sedang mengekspresikan sayang kami balik kepada Tuhan. Terima kasih kami balik kepada Tuhan. Karena sungguh selebar apapun tangan kami angkat, sekeras apapun suara kami nyanyikan Tuhan. Tetapi tidak ada bandingnya dibandingkan dengan cintamu yang besar. Untuk itu Tuhan, hari ini juga kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicaralah lewat hamba-Mu dengan cara yang simple, sederhana ya Bapa. Tetapi tidak ada satupun firman Tuhan yang akan kembali dengan sia-sia. Pasti akan mengerjakan sesuatu yang besar bagi hidup kami anak-anak-Mu. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama semuanya katakan amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Happy Sunday saudara, silakan duduk. Senang bisa ketemu lagi di Jakarta Church, keluarga besar JC yang sangat saya kasihi. Alright, hari ini saya ingin khotbah. Judul khotbahnya adalah berharga. Katakan semua berharga. Katakan sekali lagi, saya berharga. Amin, saudara berharga, amin. Oke, kita lihat yuk Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku, matanya Tuhan karena kunya huruf besar. Dan mulia, oke saya ingin katakan sekali lagi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Aduh rasanya udah cukup ya, Tuhan ngomong gitu aja udah cukup buat kita. Karena yang mengasihi kita bukan main-main, yang mengasihi kita adalah Tuhan kita yang sangat luar biasa. Nah kalau kita berharga berarti nilai kita di atas rata-rata. Setiap kita kalau pergi ke mall, pergi ke toko, misalnya Anda harus beli kemeja warna putih. Lalu Anda pergi ke toko misalnya ya, pergi ke Lipo Mall atau ke Puri Mall, Anda masuk ke mall, kemudian di tengah-tengah ada obral kemeja putih. Kemudian waktu Anda cek harganya, wah 70.000 gitu ya. Terus kemudian Anda jalan lagi, ada butik besar, butik mahal mungkin. Kemudian Anda masuk, ternyata waktu Anda cek harganya 7 juta. Wow, kita syok, kita bilang gini, ini 70.000, ini 70 juta. Sama-sama kemeja putih, sama-sama mirip-mirip aja gitu kan. Nah kenapa yang satu bisa harganya lebih mahal? Of course, mungkin kualitasnya beda, bahannya beda. Yang satu yang mahal mungkin handmade, jahitannya enak. Yang dipakai berkali-kali juga gak akan rusak. Sementara yang 70.000 mungkin gampang rusak, gak enak dipakainya. Berarti ada harga yang membedakan. Nah dalam kehidupan kita mau lihat. Ternyata kita pun punya harga yang berbeda dengan dunia ini. Kita punya harga yang Tuhan sudah tetapkan kita. Dan buktinya dari mana ya? Yang pertama saya ingin kasih bukti supaya Anda menyadari. Anda tuh berharga banget di hadapannya Tuhan. Bukti yang pertama bahwa ternyata nafas kita adalah nafasnya Allah sendiri. Gak main-main ya. Nafas kita adalah nafasnya Allah sendiri. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kita baca yuk, kita keluarkan suara kita. Iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Semakin banyak baca firman Tuhan, iman kita akan semakin raksasa. Masalah mungkin sama, tapi ukuran iman kita udah beda. Yang tadinya iman kita kerdil, masalah segini kita ngelihat, aduh Tuhan hidup kok susah. Tapi waktu iman kita bertumbuh, kita lihat masalahnya masih sama. Tapi karena kita udah bertumbuh, aku tahu aku bisa untuk mengalahkan masalahku. Masalahnya terlihat kecil karena kita udah lihat Tuhan yang besar. Amin. Baca yuk, 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi gak main-main, Tuhan bentuk kita dari debu dan tanah. Makanya ketika kita meninggal dunia kita akan dikuburkan kembali lagi kepada debu dan tanah. Tetapi untuk menghidupkan kita, Tuhan menghembuskan nafas Allah sendiri. Berarti bisa bayangin gak sih? Waktu kita menghembuskan nafas, menarik nafas, kita menghembuskan nafas lagi. Kita itu gak main-main sedang menghirup atau menghembuskan nafas miliknya Tuhan. Dahsyat banget bukan? Luar biasa banget bukan? Jadi Anda tuh berharga banget, nafasmu bukan nafas sembarangan. Nafas kita bukan nafas main-main, nafas kita miliknya Tuhan sendiri. Di Jepang itu banyak orang kesepian.
Sehingga diciptakan banyak robot-robot untuk nemenin mereka. Apalagi di Jepang kalau udah jadi oma-oma, anak biasa cuma punya satu, anaknya udah menikah lagi, oma, opa hidup sendirian, akhirnya mereka beli boneka bayi untuk nemenin mereka. Boneka ini udah diprogram sehingga bisa nangis, bisa ada jam tertentu minta makan, minta minum susu walaupun dikasih makanannya bukan makanan beneran. Tetapi menghibur, aduh seneng ya. Dan buat yang pemuda-pemuda belum punya pacar, masih jomblo, diciptain boneka-boneka cantik gitu ya. Widih cakepnya luar biasa. Diprogram juga untuk bilang selamat pagi, apa kabar, mau ngapain hari ini, lagu apa yang mau diputar segala macam. Tapi tetap robot is robot. Boneka tetap adalah boneka. Mereka nggak bisa bernafas. Mereka mungkin bisa tidur sama-sama di samping tempat tidur kita. Mereka bisa nemenin kita makan di meja makan kita. Tetapi mereka tidak punya nafas. Kita beda. Kita punya nafasnya Tuhan. Kita bukan robot di matanya Tuhan. Kalau nafas kita Tuhan tahu itu penting. Orang tanpa nafas itu akan meninggal dunia. Orang tanpa nafas gak bisa hidup. Maka sepenting itu juga kita di hadapannya Tuhan. Anda berharga di hadapan Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk kita mau praktek. Tarik nafas sama-sama. Hembuskan nafas. Sambil tarik nafas sekarang kita bilang, ini nafasmu Tuhan. Waktu kita mengeluarkan nafas katakan, terima kasih. Ini nafasmu Tuhan, terima kasih. Kita berharga karena kita punya nafas yang berasal daripada Bapa di surga. Amin? Oke, yang kedua. Anda berharga karena nafasmu mahal, nafasmu luar biasa, nafasnya Tuhan. Kenapa kita berharga? Karena kita dahsyat diciptakan Tuhan dengan detail, istimewa dan sungguh-sungguh. Tuhan ciptain kita nggak main-main, dia menenun kita terlebih dahulu. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ke-14. Baca yuk 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kenapa kita berharga? Ini buktinya. Karena Tuhan menenun kita, membuat kita nggak main-main, tetapi membuat kapasitas-kapasitas dahsyat ada di dalam kehidupan kita. Kalau satu kali saya pergi lihat pameran kain ya, produk Indonesia, dan ketemu yang jual produk kain tenun dari NTT, dari Sumba ya. Terus saya tanya, ini berapa harganya, ini berapa harganya? Saya kaget loh, kain-kain gitu nggak murah. Ada yang 2 juta, ada yang 12 juta ya. Widih mahal-mahal banget gitu. Kenapa? Karena dikatakan sama si ibu, dia bilang ini bikin prosesnya lama banget. Paling cepet 8 bulan. Kemudian bisa sekitar setahun satu kain bisa baru bisa dijual. Kok bisa? Saya bilang iya, karena harus bikin motif dulu pertama-tama, harus memintal benang, harus menenun benang, harus mewarnai, mengeringkan hingga menutup kain tersebut. Wow, itu baru kain. Bagaimana dengan kita? Kain itu nggak ada nafasnya, kain itu nggak bisa bergerak. Tapi kita punya nafas, kita punya organ tubuh, kita punya tangan untuk bergerak, kita punya suara untuk kita bernyanyi, kita punya telinga untuk mendengar. Ini prosesnya lebih dahsyat lagi, lebih lama lagi. Kalau Anda sudah menikah, ibu-ibu yang sudah pernah punya anak, Anda tahu kalau pergi ke dokter kandungan di USG akan kelihatan perkembangan bayi kita. Bapak-bapak yang antar istrinya akan lihat ya. Ternyata Tuhan tuh menenun kita di kandungan ibu kita enggak masuk di akal. Makanya lagu tadi dikatakan tak terselami pikiranku. Kita nggak bisa mikirin tuh kebaikannya Tuhan, kehebatan dan kedahsyatannya Tuhan. Karena dikatakan pada saat seorang anak ada di dalam kandungan ibunya, di akhir minggu keempat, si jantung udah berdenyut 65 kali per menit. Wow, ini Tuhan udah taruh. Dan tahu nggak ukurannya berapa? Ukuran kita nih, kita semua kan gak ada yang simsalabim langsung keluar begini. Kita semua juga lewat yang namanya embrio.
itu ukuran embrionya adalah 0,6 cm. Nggak sampai 1 cm. Yang namanya beras itu lebih gede daripada ukuran kita waktu kita 1 bulan di kandungan ibu kita. Itu Tuhan udah masukin jantung. Kemudian udah pelan-pelan ya, Tuhan udah mulai besarin kita. Dan di minggu ke-6 kan kita bertambah lagi ya ukurannya. Itu Tuhan udah mulai bentuk yang namanya mata kita, hidung kita, telinga kita, tenggorokan kita. Kemudian minggu ke-7 keluar tangan-tangan kita mulai terbentuk. Kemudian minggu ke-10 ukuran kita 3 cm. Waduh 3 cm, bayangin kecil banget. Ini segini lebih dari 3 cm, setengahnya jari kita, itu ukuran kita. Itu Tuhan pertimbangkan matang-matang, Tuhan pikirin matang-matang, Tuhan detail banget sama kehidupan kita sampai terus kita bisa bertumbuh di dalam kandungan ibu kita dan lahir dengan sehat di minggu ke-52 ya kalau nggak salah, pokoknya 9 bulan usianya. Kalau Tuhan udah bikin kita sedetail gitu, masa sih kita masih ngerasa kita gak berharga? Masa kita masih kecewa? Masa kita masih minder? Masa kita masih rendah hati di dalam kehidupan kita? Kita one of a kind. Tuhan ciptain binatang, Tuhan ciptain langit, Tuhan ciptain bumi, Tuhan ciptain tanaman, Tuhan ciptain segala macam. Semuanya dia bilangnya apa? Good. Tapi waktu dia ciptain manusia, dia bilangnya apa? Sangat baik. Excellent, di atas rata-rata, above average. Kita ini excellent, tidak ada duanya. Kita unik, kita berharga di hadapan Tuhan. Ada amin saudara? Jadi kita berharga, ingat itu. Dan berharganya kita karena kita begitu detail Tuhan ciptakan kita. Minggu kemarin my husband khotbah dan nanya siapa yang nonton Squid Game. Siapa yang udah nonton Squid Game? Saya tanya lagi ya. Ini lagi heboh, Anes ya nonton ya. Kita ya beberapa nonton Squid Game. Di dalam Squid Game itu para pemain itu dibawa ke satu tempat dan di tempat itu dijagain sama pasukan penjaga. Pasukan penjaga itu bajunya sama, ikat pinggangnya sama, bahkan maskernya sama, semuanya sama gitu ya. Mereka melakukan perintah sama semuanya. Kita nggak tahu siapa yang ada di dalam situ, mukanya semua sama karena ditutupin sama masker model begini. Kita nggak kayak gitu di hadapan Tuhan. Kita itu di hadapan Tuhan, kita benar-benar Tuhan lihatnya, kita sangat amat berbeda. Ya, karena kita detail dibikin oleh Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yuk buat Yesus Kristus. Oke. Saya mau kasih bukti lagi supaya kita tuh tahu kita berharga, kita mantap jadinya ya. Mau dunia bilang apa kita tahu di mata Tuhan kita berharga. Yang ketiga, saya saudara berharga karena nama kita ada di telapak tangannya Tuhan. Ini mempesona gak sih? Amazing gak sih? Kayak wow, namaku ada di telapak tangannya Tuhan, dahsyat banget. Buktinya dari mana? Yesaya 49 ayat yang ke-16 A-nya saja. Yuk kita baca 1, 2, 3. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Kalau bahasa Inggrisnya ya lebih detail. Look, I have written your name on my own hand. Di tanganku sendiri aku udah tulis namamu. Wow, coba. Bayangin. Di tangan Tuhan ada nama kita. Ada nama saya, Levi. Disingkat aja ya. Levi. Wow. Cuma orang yang cinta mati. Yang siap untuk nato tangannya. Demi nama pacarnya. Bener gak? Jujur ada gak di sini yang di badannya punya tato nama pacarnya? Oh Anes, yes ya kan. Nama siapa Anes? Desi, ya, aduh Desi, berbahagialah engkau gitu ya. Sorry ya, thank you. Karena apa? Karena dia mau membuktikan cintanya, cinta banget. Puji Tuhan. Anes panjang perjalanan kehidupannya dengan Desi bisa membuktikan ya. Mereka komitmen di dalam pernikahan sampai maut memisahkan mereka, amin, amin ya. Tapi ada orang udah nulis nama pacarnya, katakan nama pacarnya Naomi, ya, terus putus. Anda kalau udah tulis nama pacar, terus putus, dihapus gak? Hah? Dihapus atau enggak?
Ya dihapus dong, ngapain bawa-bawa nama pacar yang udah mantan. Namanya juga udah mantan, manis tapi setan. Itu mantan ya kan, ya udah. Jangan diinget-inget lagi, itu mantan ya kan. Akhirnya diganti jadi Indomie ya kan. Karena dia susah ngapus, yang gak punya duit kali, ya udah diganti jadi Indomie. Nah, Tuhan akan terus melukiskan nama kita apapun kondisi kita. Kita lagi gak sayang Tuhan, dia gak akan hapus. Kita lagi gak setia, dia gak akan hapus. Kita lagi bandel, dia gak hapus. Kita lagi narkoba, dia gak hapus. Dia lagi pergi ninggal, kita lagi pergi gak ke gereja 5 tahun, dia gak akan hapus. Dia akan terus simpen nama kita. Karena kita berharga di hadapan dia. Jadi hari ini ingat, kita sangat amat berharga. Amin. Gak pernah akan terhapuskan nama kita dari telapak tangannya Tuhan. Jadi jangan bersandar dengan tangan manusia, tapi bersandar dengan tangan Tuhan. Lagi pula tangannya Tuhan bukan saja ada nama kita, tetapi di tangan Yesus ada stem yang mengatakan ini sah selama-lamanya, yaitu apa? Tusukan paku dia di atas kayu salib. Oleh karena pengorbanan Tuhan yang besar, ia mati untuk kita sehingga kita yang tidak layak, kita dilayakkan, sehingga kita yang tadinya dosa-dosa kita dihapuskan oleh kematian Tuhan di atas kayu salib. Ada di tangannya nama kita, tusukan paku ada di tangan Tuhan. Karena begitu besar kasihnya terhadap kita semua. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, buktinya bahwa kita sangat berharga. Karena kita ternyata miliknya Tuhan sendiri. Baca yuk ayatnya 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, kita miliknya Tuhan. Yes, di muka bumi kita punya mama papa ya kan, yang memiliki kita, tetapi sesungguhnya tidak semua kita punya mama papa utuh, punya mama papa yang ada bersama kita, punya papa mama yang masih hidup, tetapi Tuhan hidup selama-lamanya. Tuhan utuh dan sempurna selama-lamanya. Dia pemilik hidup kita. Beri tepuk tangan yuk buat Yesus Kristus. Siapa Tuhan kita? Raja di atas segala raja. Kalau dia raja berarti kita anaknya, itu siapa? Kita putra dan putri kerajaan. I am a princess of God. Anda itu putri kerajaan Allah, putra-putra pangeran kerajaan Allah. Di dunia kita kenal yang namanya Prince Kate ya, Prince William sama Princess Kate. Mereka anak daripada Ratu Elizabeth ya kan, William cucu ya, kemudian menikah dan menjadikan istrinya sebagai seorang putri gitu. Tapi manusia terbatas. Tapi kita punya raja di atas segala raja yang tidak pernah terbatas. Jadi jangan pernah minder dengan siapa kita, bangga dengan siapa kita. Kalau putra putri kerajaan dunia, mereka mendapatkan treatment terbaik, dikasih karpet merah. Mereka berjalan, kemudian orang hormat sama mereka. Mereka gak perlu beres-beres kursi, mereka gak perlu tuh buka pintu segala macam, semua udah diladenin. Tapi tahukah kita perbedaannya? Sebagai putra-putri kerajaan Allah, kita menjalankan standar kerajaan Allah, justru yang mau menjadi terbesar dia yang harus melayani, ada amin. Jadi Tuhan mau kita gak perlu ada karpet merah, gak perlu dibukain pintu ya. Itu harga kita udah mahal. Kita udah berharga di hadapan Tuhan. Karena status kita adalah putra putri kerajaan Allah. Sekali lagi beri tepuk tangan yuk buat Yesus Kristus yang dahsyat. Kita miliknya Tuhan sendiri. Kalau milik Tuhan dipelihara enggak? Pasti ya. Kalau miliknya Tuhan dijagain enggak? Pasti. Satu hari saya pergi ke supermarket. Saya belanja dorong troli ya kan, ke rak-rak supermarket, terus saya berhenti, saya taruh trolinya di situ. Terus ada bapak-bapak dari arah sana sama istrinya juga taruh troli dekat saya. Dan kita lihat-lihat barang, kan makin lama makin menjauhin troli kan. Dia juga menjauhin troli gitu karena asik liatin barang. Terus udah gitu apa yang terjadi? Si bapak sama istrinya ke arah sini, terus istrinya ngambil barang beberapa kasih ke bapaknya. Kasih ke suaminya, terus suaminya mulai taruh barangnya. Taruhnya di troli saya, ya kan? Saya udah ngeliatin aja, loh kok di troli saya? Terus udah gitu bapaknya balik lagi karena istrinya panggil lagi, nih masukin lagi. Udah
Aduh saya lagi mikir, diam gimana ya. Tahu-tahu apa? Bapaknya pergi bawa troli saya gitu ya. Saya pengen ketawa juga gitu kayak, Pak tapi takut dosa gitu ya. Dia udah lebih tua dari saya. Jadi tapi saya bingung gimana ya. Terus akhirnya saya panggil, Pak maaf Pak, trolinya ketuker, itu troli saya. Dia masih bingung dulu, terus dia minta maaf. Dia minta maaf karena dia ngambil troli dan barang-barang yang bukan milik saya. Saya aja belum bayar di supermarket. Bisa bayangin, belum jadi milik kita aja rasanya udah berharga gitu ya. Apalagi jadi milik seseorang. Saya punya tante ya, waktu saya masih kuliah dulu dia cerita gini ke temennya mami saya. Liv, tahu nggak nih tante rada preman emang ya, orangnya rada seru kalau cerita kita seneng banget. Tahu nggak si Om katanya, itu pernah ada cewek mau deketin dia katanya gitu kan. Enak aja si Om kan milik saya. Oh iya terus gimana tante? Tante datengin bawa 2 preman. Tante obrak-abrik tuh rumahnya katanya. Wow ya kan. Sejak itu tuh cewek gak berani lagi. Karena udah jadi miliknya. Anda, saya, kita semua milik daripada Tuhan. Anda berpikir dunia mau mengacaukan hidup kita, Tuhan gak ngejagain kita? No, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jagai, Tuhan akan sertai kita. Tuhan akan bela-belain supaya kita tetap menjadi anaknya untuk selamanya. Berharga. Amin. Nah untuk itu iblis gak seneng. Iblis akan coba membuat kita yang nilainya udah tinggi, udah berharga banget. Sama iblis kita mau direndahkan. Caranya gimana? Karena dia tahu kita gak bisa direndahkan. Status kita akan ada selama-lamanya. Caranya dengan mengalihkan pikiran kita kepada hal-hal ini. Dengan mengalihkan dasar yang kita udah percayai sebelumnya. Dengan merendahkan nilai kita kepada apa atau hal apa. Saya mau bagikan beberapa. Yang iblis lakukan adalah kita mulai menaruh nilai kita kepada harta dunia. Jadi iblis mulai bilang, kalau kamu gak punya uang kamu gak berharga. Kalau kamu gak punya mobil yang banyak di garasi kamu, lihat tuh. Iblis mulai suruh kita ngebanding-bandingin sama orang-orang yang punya uang. Yang punya mobil mewah di rumahnya, kamu gak berharga. Kalau kamu gak tinggal di rumah yang besar, kamu gak berharga. Kalau kamu gak punya sekian M di bank atau sekian juta di bank, kamu gak berharga. Itu kata iblis. Dan kita yang tadi udah ngerti nih yang saya udah bagikan. Mulai dari nafas, dibentuk, ditenun dengan detail. Kita udah ngerti nama kita ada di tangan Tuhan. Kita udah ngerti kita milik Tuhan. Mulai berubah. Oh iya ya. Aku gak punya duit, aku gak punya rumah besar, aku tinggal di rumah kontrakan. Bahkan seperti saya ketika kami menjual rumah kami untuk pelayanan, kami sempat tinggal di rumah kontrakan 17 tahun, bayangin. Mungkin kita berkata, aduh aku udah tinggal di rumah kontrakan belasan tahun, puluhan tahun, aku gak berharga. Aku minder karena aku kalau ketemu teman aku nggak naik mobil, aku naik Grab ya kan, aku naik motor, aku naik angkot, aduh kayaknya aku nggak berharga. Iblis senang karena kita mulai menukar yang namanya nilai kerajaan Allah dengan nilai dunia, dan kemudian kita mulai lupa siapa diri kita sesungguhnya. Saya mau katakan gini, boleh nggak sih kita punya barang mahal? Boleh. Boleh gak sih kita punya mobil bagus? Boleh banget. Boleh gak sih kita punya barang-barang bermerek? Enggak ada salahnya. Ya. Tetapi ingat, Anda mau pakai mobil mahal, Anda mau pakai mobil sederhana, tidak pernah akan merubah nilai kita di mata Tuhan. Kita tetap berharga, ada amin? Siapa sih gak kepengen punya rumah besar? Kepengen, halamannya besar, kepengen. Saya puji Tuhan satu kali saya pernah dikasih anjing husky, bagus banget. Kita kasih nama Brave ya. Dibawa ke rumah kita, ternyata anjing besar itu baru 5 kali melangkah udah nabrak tembok karena rumah kita gak cukup besar buat dia gitu ya. Setiap kita pengen punya rumah yang besar, setiap kita pengen punya rumah yang indah, comfortable. Sementara kenyataannya kita cuma tinggal di rumah sempit, rumah kontrakan, rumah yang ditinggalin rame-rame. Saya mau katakan, Anda tetap berharga. Mau di rumah kandang burung di mata Tuhan, Anda tetap bernilai mahal. Beri tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi nikmati aja kalau memang kita bisa menikmati barang mahal, it's okay ya kan. Tapi jangan pernah menaruh nilai kita di barang mahal. Artinya apa? Satu kali
Ketika Tuhan izinkan kita mungkin gak punya barang mahal lagi. Akhirnya kita berkata, enggak deh, gak berani deh, minder deh segala macam. No, apapun kondisi kita tetap berharga di mata Tuhan. Yes. Oke, apalagi? Iblis alihkan lagi list kita tadi yang 4, yang dahsyat itu dialihkan lagi kepada hal dunia yang kedua, yaitu apa? Kita menilai diri kita dari perlakuan orang. Kalau kita diperlakukan baik, kita diperlakukan sopan, kita diperlakukan hormat. Kita waktu masuk ke ruangan orang ngelihat kita seneng, ada Pastor Liv misalnya gitu ya. Udah kita ngerasa value kita tinggi nih. Orang pada cariin kita. Orang kayak pada seneng ada kita. Kita langsung ngerasa mahal. Tapi gak selamanya kan begitu. Ada waktunya kita masuk ke ruangan yang negor juga gak ada. Kita keluar ruangan juga gak ada yang perhatiin. Kita gak disuruh duduk, ditarikin bangku, suruh duduk, enggak. Kita udah capek berdiri, gak ada yang nyuruh-nyuruh kita duduk ya kan. Kita seperti hantu yang tidak terlihat. Saya mau katakan, di mata Tuhan kita tetap berharga. Makanya jangan mengandalkan sama perlakuan orang, karena perlakuan orang bisa berubah-berubah. Hari ini kita bisa dipuji-puji, tapi pujian orang bisa berubah. Minggu depan kita bisa ditendang, didepak sama dia. Tapi sampai kapanpun kita tidak pernah akan ditendang oleh Tuhan. Sampai kapanpun kita tetap berharga di matanya Tuhan. Haleluya, beri tepuk tangan yuk buat Yesus Kristus. Yang ketiga, iblis alihkan kita dari rasa berharga kita. Iblis mulai dakwa kita dengan apa? Dengan prestasi yang kita raih. Iblis mulai bilang, gimana kamu berharga? Kamu gak pernah meraih prestasi dalam hidupmu. Kamu gak pernah dapat piala, kamu gak pernah juara kelas, kamu gak pernah performance kamu gak pernah bagus, nilai kamu gak pernah bagus. Achievement apa yang pernah kamu raih? Gak ada kan? Nah waktu kita mulai beralih, kita mulai merasa minder. Saya teman-teman gak bisa ngapa-ngapain ya. I cannot do anything. Saya gak punya prestasi. Saya mah biasa-biasa aja. Bahkan lebih rendah dari biasa-biasa aja. Iblis seneng. Ya dapet nih. Padahal sekali lagi ya. Apapun prestasi kita, nilai kita di sekolah tidak mengurangi rasa berharga kita di hadapan Tuhan. Amin. Tidak mengurangi Tuhan menghargai kita. Nah dalam hidup kita bisa satu saat dapat piala banyak. Kita bisa dielu-elukan orang. Prestasi kita bisa mencapai puncak, achievement kita bisa dahsyat. Tapi dalam hidup kita juga pernah gagal kan. Enggak setiap kita selalu sukses. Kita pernah kecewa, kita pernah jatuh, kita pernah did something stupid. Yang kita sesali kita bilang, oh I shouldn't do that. Nyesel banget. Oh I failed, gagal ya kan. Saya mau kasih tahu, kalaupun Anda saat ini ada terpuruk, ada di tempat-tempat yang gagal, Anda tetap berharga kok di mata Tuhan. Anda tetap dihormati, dimuliakan oleh Tuhan, ada amin. Bahkan kalau Anda gagal, kesanalah Tuhan akan lari mencari Anda, mendekapmu, memelukmu. Karena segagal-gagalnya engkau, cinta Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan, ada amin ya. Kesalahan kita tidak membuat nilai kita untuk turun. Perbuatan kita tidak menentukan siapa kita. Karena orang bisa berbuat salah kok, ya kan. Jangan menghakimi satu perbuatan dan menganggap itu adalah keseluruhan hidup kita. No. Banyak kita yang gagal, kita produk gagal semuanya. Saya produk gagal, my husband juga pernah gagal. Anda semua pernah gagal. Tetapi yang dahsyat, 4 tadi yang saya ceritakan selalu ada di tangannya Tuhan, di hatinya Tuhan. Tidak mengurangi apapun juga penilaian Tuhan terhadap hidup kita. You are loved by God. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus ya. Oke. Yang keempat, iblis rubah lagi, alihkan lagi dengan apa? Dengan pendapat atau perkataan orang. Pendapat dan perkataan orang. Dari kecil orang udah bilang gini ke kita, lo mah bukan siapa-siapa. Kita udah dewasa, remaja ya kan. Teman kita bilang, lah lo mana ada yang suka, mana lo laku, mana lo bisa jadi orang kaya. Mana kamu bisa berhasil, lihat tuh kamu. Orang nentuin siapa kita.
Orang kasih pendapatnya tentang kita. Dan kita kena. Kita lupa dengan list penghargaan yang Tuhan udah kasih dan kita mulai ngelihat, iya ya. Aku tuh emang stupid, oh I'm so stupid. Misalnya kayak gitu. Aku emang orang gagal. Aku emang orang bodoh. Aku emang selama-lamanya pasti akan begini. Coba kerja di sini gagal, coba bisnis gagal. Aku gak akan pernah bisa berhasil. Aku diputusin pacar, ya kan. Berkali-kali aku gak bakal bisa punya keluarga yang berbahagia. Karena apa? Karena kita izinkan perkataan orang yang menentukan hidup kita. Tapi saya mau bilangin, hanya perkataan Tuhan yang perlu kita dengar. Kita berharga, kita mulia, tadi dahsyat banget. Kita ditenun di kandungan ibu kita, kejadian kita dahsyat dan ajaib. Tuhan kasih nafasnya dalam kehidupan kita, nama kita terukir. Kata-kata Tuhan saja yang harusnya masuk di dalam hidup ini. Ada amin? Yuk beri tepuk tangan sekali lagi ya buat Yesus Kristus. Karena orang kasih pendapat bisa berubah-ubah juga. Dia bisa ngelihat kita dan berkata, wih kamu baik ya orangnya. Tahun depan ketemu kita atau di belakang kita dia ngomongin, dia sih gak baik segala macam. Jadi jangan pernah bergantung dengan pendapat dan perkataan orang. Yang kelima, iblis alihkan lagi dengan apa? Ya, iblis alihkan lagi supaya kita mengandalkan nilai kita lewat kecantikan, kegantengan, dan kelebihan jasmani kita. Jadi kalau kita gak cakep, kita gak ganteng, langsung minder. Karena iblis maunya kita fokusnya cuma sama yang menjadi cantik, menjadi ganteng, menjadi kuat, menjadi sehat, menjadi keren. Yang serba di luar, iblis alihkan kita ke arah situ. Dan banyak kita akhirnya kecewa. Kita mulai ngebandingin badan kita dengan orang-orang dunia. Padahal kita udah diciptakan sangat amat spesial. Ada Vina gak? Vina mana Vina? Vina ada di mana ya nak? Oh nak, oh kamu di atas. Coba turun sini nak, lewat sini nak. Vina ini mungil. Ya, Tuhan ciptakan mungil. Tingginya semampai. Semampai berapa? Enggak ya, lebih dari semeter. Kamu tingginya berapa nak? 150 pas. Bisa pas banget kayak kain dipotong 1,5 meter gitu ya. Pas ya kan. Vina mungil, kecil ya kan. Di sini ada yang tinggi gak? Di sini ada yang tinggi ya? Sebelahnya Christine siapa? Hah? Sing. Kamu mau berdiri sebelah Vina? Sing, kamu tingginya berapa? 185. Kita lihat perbandingannya. Antara 185 dengan 150. Wow. Sepundaknya nak. Ya kan? Lihat. Apakah nilainya Vina di mata Tuhan lebih rendah karena Tuhan ciptain Sing lebih tinggi? Enggak nak, enggak. Kamu tetap berharga sekalipun kamu mungil. Sing, kamu tetap berharga sekalipun kamu tinggi. Karena kita punya Tuhan yang menilai kita dengan standarnya dia, bukan dengan standarnya manusia. Ada amin? Beri tepuk tangan ya buat kedua artis kita. Thank you. Jadi don't worry buat penampilan atau luarnya kita atau kecantikannya kita. Anda dikasih rambut sama Tuhan warna hitam, ya kan? Terus Anda lihat teman Anda rambutnya keren bule ya. Atau misalnya saya dikasih sama Tuhan rambut warna coklat asli kayak begini. Terus Anda bilang, aduh saya hitam rambutnya enggak, saya enggak berharga. Enggak, Anda tetap berharga. Saya kaget banget 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah Lisa datang ke gereja ya. Lisa nih, naik Sa. Lisa tuh paling pemalu kok, dia bukan orang depan layar, dia orang belakang layar. Dia yang otaknya sama suaminya untuk lagi bikin apa kita? Apa? Oh aplikasi PCF. Oh guys, aduh tahu deh. Saya kalau udah rapat sama mereka saya pusing terus terang. Pastornya suruh saya ikutan rapat, saya sebenarnya nggak ngerti apaan. Itu bahasa komputer apa-apa. Kesana kesini ini orang di belakang layarnya. 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah 3 minggu yang lalu ya. 3 minggu yang lalu. Lisa yang berambut hitam tiba-tiba datang ke gereja
ya kan? Sudah berambut Barbie, ya kan? Wow, ada bulenya, ada pinknya, ya kan? Kita semua terpesona, kaget, ya kan? Oh Lisa, ya kan? Seorang yang nggak disangka-sangka gitu kan? Ini otak komputer banget gitu ya. Ternyata stylish banget. Emang udah kelihatan sih kok stylishnya gitu ya. Saya mau kasih tahu, Lisa, sebelum dia dicat rambutnya begini, saat rambutnya masih warna hitam, dengan dicat rambutnya begini, tidak mengurangi 1% pun berharganya dia di mata Tuhan. Karena itu semua hanya penampilan luar. Tuhan tetap melihat kita berharga. Beri tepuk tangan ya buat Tuhan kita Yesus. Thank you Lisa, keren banget ya. Penampilanmu kayak tadi Rasten maju ya, Rasten mana tadi ya dipanggil sama ini. Maju Rasten, rambut dikuncir ya kan. Cowok kok rambut dikuncir misalnya kayak gitu, enggak mengurangi. Tetap di mata Tuhan berharga, tetap di mata Tuhan luar biasa. Kalau kita mengandalkan sama kecantikan, sama penampilan kita. Ada satu bintang film Amerika yang tercantik lah di zamannya dia ya, jadul gitu zaman dahulu. Yaitu Elizabeth Taylor, Liz Taylor. Dia main film Cleopatra, semua adore dia, cowok-cowok suka sama dia yang naksir banyak, nikahnya sampai 7 kali ya kan. Because she was so pretty. Tapi waktu berlalu, akhirnya jadi tua juga. Nih, apakah dia penampakan begini akan diajak main film Cleopatra? Mungkin sih jadi neneknya Cleopatra gitu ya, bisa jadi. Tapi kalau dia mengandalkan nama kecantikan ya dia gak bisa jadi Liz Taylor yang seperti itu selama-lamanya. Pemain James Bond, Roger Moore, widih cakep banget, ganteng banget ya kan. Di film juga sama, semua perempuan suka sama dia karena dia keren, karena dia ganteng, karena badannya langsing ya kan, perutnya rata. Mau tahu, waktu berlalu dia jadi tua juga, jadi opa-opa juga, nggak main film James Bond lagi. Nah kalau iblis, Anda izinkan mengalihkan hidupmu hanya memikirkan selalu about kecantikan, aku gak cantik, aku minder, aku pendek, aku minder, aku gak keren, aku minder, perutku gak rata, aku minder, ya kan? Saya mau kasih tahu Anda di sini yang punya banyak problem adalah, terutama pria-pria, perut kita semakin berkembang bukan, ya kan? Kok kamu aminin sih? Waktu kita baru menikah, perut istri kita berkembang karena dia hamil. Tapi setelah anak-anak kita makin besar, ternyata perkembangan tetap terjadi, tapi di perut pria-pria ya kan. Mau perutmu besar ukuranmu dari 28, jadi 29, jadi 30, 34, 36 ya kan. Ukuran celanamu percaya ya kan. Engkau tetap berharga di mata Tuhan. Engkau namamu tetap ada sama, terukir. Bukan karena Tuhan lihat ya udah gendut dihapus, enggak saudara. Ya kan, udah tua dihapus, no. Dunia bisa menghapus nama kita. Dunia bisa melupakan kita. Tapi nama kita tidak pernah akan dihapus di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah akan melupakan kita. Karena kita berharga, kita mulia di hadapan Tuhan. Dan sebagai penutup ada satu ayat yang bagus banget ya. Ayat ini berkata, yuk kita baca Yeremia 31 ayat ketiga, 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Tuhan, kasih yang kekal. Tidak berubah, tidak luntur, tidak off and on. Bukan kasih yang up and down, bukan kasih yang mut-mutan, bukan kasih yang hari ini ada besok udah hilang. Tetap ada, kekal selama-lamanya. Mengasihi Anda semua di tempat ini, mengasihi kita. We are worthy, kita berharga. Jadi hari ini engkau lagi gak punya duit, engkau tetap berharga. Jangan minder. Kau tinggal di rumah kecil, kontrakan, pengap, AC rusak, gak punya uang, engkau tetap berharga. Hari ini engkau datang ke gereja, naik Grab, engkau tetap berharga. Hari ini engkau datang ke gereja, naik mobil mewah, engkau tetap berharga. Hari ini engkau tinggal di rumah mewah, engkau tetap berharga. Hari ini engkau lagi sukses, engkau berharga. Hari ini engkau lagi gagal, lagi banyak air mata, engkau tetap berharga. Hari ini mungkin kau sedang mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupanmu, engkau tetap berharga.
Hari ini engkau udah semakin tua. Engkau mungkin jalan udah mulai susah. Makin banyak penyakit di dalam tubuhmu. Engkau tetap berharga di mata Tuhan. Apapun yang iblis coba untuk merendahkan kita. Hari ini berbalik lagi. Kenali lagi 4 poin yang sudah saya bagikan. Bahwa nafas kita aja nafasnya Tuhan. Kita dibentuk dengan sangat sempurna, dipersiapkan dengan detail, unik satu-satunya, gak ada duanya. Nama kita ada di telapak tangannya Tuhan. Dan kita miliknya Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan lebih dahsyat dong buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, ampuni kami. Karena seringkali kami gak ngerti betapa berharganya kami di mata Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena selama ini kami menaruh nilai-nilai kami pada nilai-nilai dunia. Kami ngerasa minder karena kami miskin. Kami merasa minder karena kami gagal, bikin dosa. Kami gak sukses. Kami melakukan kesalahan. Kami merasa kami gak pantas ketemu dengan Tuhan. Kami ngerasa rendah diri. Karena ada perkataan orang yang membicarakan buruk tentang kami. Kami minder Tuhan karena kami gak tinggi. Kami gak langsing, kami gak cakep. Hidung kami gak mancung. Karena badan kami gak seperti cowok-cowok yang kejim. Badan kami kurus kering. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami karena kami ngerasa kami tua, kami udah bertambah tua, kami udah banyak penyakit. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ternyata Tuhan hari ini, karena kasih-Mu yang besar, kembali Tuhan berbicara kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini secara pribadi. Tuhan berkata, nak, setiap saat engkau bernafas dan ingat, nafas yang ada dalam hidupmu itu adalah nafasku. Menandakan engkau begitu bernilai di mataku. Setiap tarikan nafas kita saudara, ingat itu berasal daripada Tuhan. Yang mengingatkan kita disayang oleh Tuhan. Hari ini terima kasih Tuhan Kau mengingatkan kami. Bahwa kejadian kami dahsyat. Engkau bentuk muka kami, ini udah Tuhan persiapkan. Udah Tuhan pikirkan matang-matang. Engkau kasih bentuk badan kami, udah Tuhan pikirkan matang-matang. Engkau kasih jantung yang berdetak. Engkau kasih organ-organ tubuh kami, darah yang mengalir. Otak kami, Tuhan kasih kidney, Tuhan kasih segala macam hal-hal penting dalam tubuh kami. DNA yang ada dalam tubuh kami. Tuhan udah perhitungkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Bahkan nama kami ada di tangan-Mu Tuhan. Dan terima kasih kami adalah milik-Mu. Sehingga ketika dunia mau mencuri kami, dunia mau mengambil kami, dunia mau menghancurkan kami tahu ada Bapa yang menjagai kami. Ada Bapa yang akan melindungi kami. Ada Bapa yang akan mengusir setiap kuasa kegelapan, mengusir setiap tantangan dalam kehidupan kami. Karena kami begitu dicintai oleh Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini saudara terkasih, Tuhan berkata, you are loved by me, kata Tuhan. Kau dikasih oleh aku. Aku gak peduli keadaanmu, aku gak peduli kegagalanmu, aku gak peduli apapun, aku gak peduli, kata Tuhan. Aku tetap and always mengasihimu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita sama-sama katakan amin. God bless you. Come on church, kita berikan tepuk tangan yang meriah.